Perkenalkan, nama saya Ariel Silagan dengan NPM 22588. Di sini saya akan menjelaskan tugas kami, yaitu klasifikasi pola merokok dengan Faji Logik. Tujuan sistem yaitu mengklasifikasikan persentase merokok menjadi 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Memberikan analisis yang lebih fleksibel daripada klasifikasi biner, membantu dalam pemahaman pola merokok di Indonesia. Di sini kami memilih Fajri Sugeno. Mengapa kami memakai Fajri Sugeno? Metode Sugeno menggunakan fungsi singleton atau polinomial untuk output lebih cocok untuk sistem kontrol dan klasifikasi, memberikan hasil yang lebih smooth dan kontinu. Komponen pada sistem Fajri, kodifikasi, mengubah input menjadi CRISP menjadi nilai Fajri, rule base, aturan-aturan pada Fajri yang menghubungkan input dengan output pada output, inference engine, proses pengambilan keputusan, defusifikasi, mengubah output Fajri menjadi nilai CRISP pada fitur input, dropdown kelompok umur 11 kategori dari umur 15 sampai 19 tahun sampai 65 tahun. Input manual memungkinkan pengguna memasukkan presentasi custom 0 sampai 100%. Perkenalkan, nama saya Habil Susyanturi dengan NPM 225100027. Di sini saya akan menjelaskan di mana aturan Fuji. Rule 1, jika persentase merokok adalah rendah 0,0 sampai 25%, maka kategori adalah rendah. Rule 2, jika persentase merokok adalah sedang 15 sampai 35%, maka kategori adalah sedang. Rule 3, jika persentase merokok adalah tinggi 25% sampai 100%, maka kategori adalah tinggi. Lalu selanjutnya ada hasil perhitungan fujifikasi derajat keanggotaan rendah sama dengan 0 karena 30 lebih kecil dari 0 atau 30 lebih besar daripada 25. Selanjutnya derajat keanggotaan sedang 35 kurang 30 atau 35 kurang 25 sama dengan 0,500. Selanjutnya derajat keanggotaan tinggi 30 kurang 25 atau 35 kurang 25 sama dengan 0,500. Hasilnya adalah rendah, derajat keanggotaan rendah sama dengan 0,0, derajat keanggotaan sedang sama dengan 0,500, derajat keanggotaan tinggi sama dengan 0,500. Yang dikategorikan sedang persentase 30%, yang dimana kelompok umur 25 tahun sampai 29 tahun. Lalu di sini ada data lengkap BPS Indonesia yang terdapat kategori dominan rendah hanya satu, yang dimana umur 15 sampai 19 tahun dengan persentase merokok 9,84%. Selanjutnya ada kategori dominan sedang yang ada tiga kelompok umur, yang dimana ada umur 20 sampai 24 tahun, umur 60 sampai 64 tahun, umur 65 tahun ke atas. Selanjutnya ada kategori dominan tinggi yang terdapat 7 kelompok umur, ada di kelompok umur 25 sampai 29 tahun, 30 sampai 34 tahun, 35 sampai 39 tahun, 40 sampai 44 tahun, 45 sampai 49 tahun, 50 sampai 54 tahun, 55 sampai 59 tahun. Selanjutnya ada analisis. Kami membuatkan interpretasi kurva presentasenya, yang dimana umur 15 sampai 19 tahun itu adalah baseline pertama, itu dia masih rendah. Lalu umur 20 sampai 24 tahun terjadi lonjakan sebesar 17,7%, lalu naik lagi ke umur 25 sampai 29 tahun terjadi pertumbuhan sebanyak 4%, 4,58%.
Selanjutnya di umur 30 sampai 34 tahun terjadi lonjakan sebanyak 1%, 1,62%. Lalu selanjutnya di umur 35 sampai 39 tahun terjadi pertumbuhan 1,96%. Selanjutnya ada umur 40 sampai 44 tahun, itu adalah puncaknya yang dimana terjadi pertumbuhan 0,1%. Lalu fase turun terjadi di umur 45 sampai 49 tahun yang dimana turun 1,32%. Terus turun lagi di umur 50 sampai 54 tahun turun sebanyak 2,11%. Lalu di umur 55 sampai 59 tahun terjadi penurunan 2,36%. Lalu di umur 60-64 tahun terjadi penurunan sebanyak 2,04%. Lalu di umur 65 ke atas terjadi penurunan drastis, yang dimana penurunan terjadi sebanyak 6,21%. Bell kurva pattern naik di dewasa muda. Puncak dewasa turun di lansia. Lalu critical age ada di umur 20 sampai 24 tahun, 40 sampai 44 tahun, 65 tahun. Lalu stable price-nya ada di 30 sampai 49 tahun, konsisten tinggi. Demikianlah hasil output dari tugas kami yang dimana klasifikasi pola merokok dengan Fuji Logic. Sekian dan terima kasih.